I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know you know when the click boom, turn this hot for a minute. Halo semuanya, senang banget aku Nashwa bisa balik lagi nemenin kalian dalam Urban Talk. Nah, sama kayak episode-episode sebelumnya, kita akan mengundang bintang tamu yang luar biasa nih. Nah, kalau hari ini kita akan ngobrolin tentang penyiaran sehat, tentunya mengundang bintang tamu yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Buat yang lupa nih, kita bakal datengin lagi Mbak Thalita Almira. Halo Mbak. Halo Kakak Nashwa. Makasih nih Mbak udah mau datang lagi ke Urban Talk untuk ngobrol sama Urbanism semua. Sama-sama dengan senang hati bertemu kembali dengan Urbanism. Kita bakal ngobrol tentang penyiaran sehat, tapi sebelum ngobrol lebih panjang lagi, berikut videonya. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang komisioner KPI daerah Provinsi Banten. Ia juga merupakan komisioner KPI termuda se-Indonesia. Yuk langsung aja kita sambut Thalita Almira hanya di Urban Talk. Oke, itu tadi video Mbak Thalita. Gimana Mbak? Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Kok kita bisa Sama ya? janjian ya padahal. Matching biru-biru nih kita. Kita ada chemistry kayak 2 kali ketemu. Dari pertama emang udah dapet chemistry. Langsung dapat ya, bisa ngobrol kita. Mbak, aku mau nanya nih Mbak. Kalau KPID kan pasti punya peranan untuk menjaga kualitas siaran. Nah Mbak, kalau KPID sendiri kan sering mengatakan siaran sehat. Itu sebenarnya apa Mbak? Boleh diceritain ke Urbanism semua Mbak? Ya, siaran sehat yang dimaksud adalah siaran yang tidak hanya menghibur. Tidak hanya menghibur. Siaran itu harus mendidik, berimbang, beretika gitu. Yang mana tayangan ini akan menjadi suatu tontonan yang nantinya akan menjadi suatu tuntunan gitu. Yang mana masyarakat ini yang nonton itu akan secara tidak langsung terpengaruh oleh perilaku yang lembaga penyiaran siarkan gitu. Jadi ada 4 indikatornya siaran sehat itu. Yang pertama, harus mengikuti regulasi yang ada. Harus mengikuti regulasi yang ada yang telah ditetapkan oleh KPI dan KPID. Betul. Ya, itu yang saya bilang apa Mbak? P3SPS. Nah, udah lumayan inget nih P3SPS. Okay. Berarti sepedanya 2 kalau gitu. Oke, mau sekarang. Karena ini selanjutnya sama apal gitu kan. P3SPS Jadi tadi. kepatuhan terhadap regulasi. Jadi teman-teman lembaga penyiaran itu harus patuh terhadap regulasi P3SPS. Agar apa? Agar siarannya sehat. Gitu. Karena siaran sehat, masyarakat happy. Gitu. Kedua yaitu kualitas konten yang harus teman-teman lembaga penyiaran sadari, yang harus masyarakat juga sadari. Jadi tayangan itu harus akurat gitu, harus sesuai dengan segmentasinya. Jadi jangan sampai misalnya sinetron nih, itu kan ibu-ibu suka banget gitu karena ya ada anak jadi anaknya ikutan nonton atau ada memang jamnya untuk jam dewasa karena anaknya belum tidur jadi ikut nonton. Ya, makanya tadi saya bilang harus ada kesadaran juga gitu dari selain dari lembaga penyiaran yang menyiarkan, harus ada kesadaran dari masyarakat gitu. Terus yang ketiga itu harus ada nilai edukasi dan moral. Itu sangat penting. Kalau tidak ada nilai edukasi dan moral, bagaimana? Kalau hiburan doang, bagaimana dengan anak-anak yang menonton kan? Gitu yang tadi saya bilang. Karena pesan-pesannya juga kan harus positif, harus membangun, harus yang punya empati, toleransi gitu. Bahaya ketika nanti pesan-pesannya misalnya mengandung provokatif gitu atau ujaran kebencian. Nah itu jangan sampai tayangan-tayangan itu mengandung unsur-unsur yaitu provokatif. Jadi banyak kasus seperti
kemarin itu anak-anak SMK yang akhirnya karena termakan provokatif apa yang mereka lihat Apa yang gitu, ditonton? apa yang mereka tonton ikut. Mereka tidak tahu konteksnya apa gitu, dan banyak ujaran kebencian, tayangan yang berbau pornografi misalnya kayak gitu kan. Kalau tidak dengan adanya nilai edukasi dan moral itu akan sulit gitu. Gimana tayanganmu sehat gitu kan, Kakak Najwa, seperti itu. Terus yang concernnya lagi karena saya sebagai perempuan gitu, walaupun belum mempunyai anak karena belum menikah. Jadi anak-anak yang ada gitu, saya concern akan itu. Karena apa? Anak-anak dan remaja ini sangat rentan akan terpapar oleh tayangan-tayangan, Pengaruh apa yang ditonton ya, Bu? betul, yang negatif, lebih gampang untuk mereka cerna gitu. Makanya isi siaran ini harus sehat, harus baik, harus mengandung nilai-nilai moral, keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan gitu. Dan yang paling penting itu harus apa? Harus ada klasifikasi tayangan yang sebelumnya saya bilang itu. Kalau Kakak Najwa suka lihat tuh di TV ada R itu gitu, yang tanda-tanda BO, itu. betul. Biasa di pojok kanan atas atau di pojok kiri bawah itu suka ada BO, Ya, bimbingan R. orang tua, SU semua umur, R remaja, D dewasa, A anak. Itu dari KPI langsung. Betul, itu termasuk dalam P3SPS, ada di dalamnya, yaitu namanya klasifikasi atau penggolongan program siaran. Itu sih salah satu langkah kita untuk melindungi tayangan-tayangan yang sehat untuk anak-anak dan remaja. Agar menjadi siaran sehat itu tadi. Betul. Tapi Mbak, kan meskipun KPI sudah menyiapkan regulasi yang tadi itu ya Mbak. Nah, tapi kan tetap aja balik lagi ke masyarakatnya sendiri. Itu gimana cara mensosialisasikannya Mbak? Nah, itu juga perlu, selain kami sebagai regulator gitu, kami juga perlu masyarakat untuk bersama-sama membantu untuk mengawasi tayangan-tayangan apa yang baik dan sehat untuk anak-anak. Tayangan-tayangan apa yang memang melanggar gitu, dari mungkin nilai keagamaannya, nilai moralnya, atau nilai-nilai etika lainnya gitu kan. Jadi apabila menemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan P3SPS gitu, masyarakat boleh melaporkan kepada kami. Tapi berarti kan perlu ada sosialisasi juga supaya kayak tadi kan orang tua nonton sinetron tapi karena anaknya ada jadi nonton juga. Gimana Mbak caranya bisa menyadarkan agar kalau anak-anak terutama nih untuk kalau misalkan nonton sesuai dengan usianya? Sebenarnya kan anak-anak ini kan tidak tahu gitu, karena mereka tidak mengetahui apa itu penggolongan mungkin ya gitu. Makanya 3 tahun terakhir ini kita ke kelompok-kelompok masyarakat, sosialisasi, bertemu dengan para orang tua gitu, mengingatkan bahwa ada namanya klasifikasi program gitu. Kalau sayang sama anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak itu harus aware, harus sadar akan klasifikasi ini, akan tayangan-tayangan mana yang untuk anak-anak, mana yang untuk orang dewasa, mana yang untuk semua umur gitu. Jadi jangan egois orang tuanya juga. Jadi itu yang selalu diingatkan sih, kita jangan egois dengan apa yang kita suka gitu sebagai orang tua. Kita harus memikirkan ke depannya untuk anak-anak kita juga. Berarti dari KPI dan KPID sendiri sudah melakukan sosialisasi bahkan sampai datang ke beberapa kelompok-kelompok itu tadi ya. Nah, aku masih punya pertanyaan nih, tapi jangan kemana-mana, tetap di Urban Talk. Urbanism, tenang aja nih, masih kita sama bintang tamu kita Mbak Thalita nih. Mbak, mungkin lanjutin tadi ya Mbak. Ada nggak sih dari KPID sendiri itu kayak kolaborasi sama lembaga tertentu gitu untuk menciptakan tadi siaran sehat, siaran yang positif gitu? Tentu ada, sangat ada malah. Sangat Jadi bekerja sama atau kolaborasi dengan lembaga atau
kampus atau dinas terkait itu sangat amat penting ya, karena contohnya yang tadi saya bilang dengan Bawaslu, dengan BPOM, bahkan dengan kampus-kampus di Provinsi Banten ini kita sudah MOU kurang lebih 8 kampus. 8 kampus. 8 kampus Di Banten. Di Banten begitu. Karena itu salah satu part penting untuk kita bekerja sama bagaimana menjaga siaran ini agar lebih sehat dan berkualitas gitu. Jadi kerjasama antar lintas sektor ini penting. Bahkan kemarin kami antar lintas sektor keagamaan, lembaga keagamaan, kami ke Matlaul Anwar, kami ke NU, kami ke Muhammadiyah, bahkan kami ke GKI, Gereja Kristen, bahkan kami ke gereja paroki yang di Serang itu Katolik, Jadi nextnya kita akan ke Hindu dan ke Buddha dan Konghucu gitu. Jadi memang sedang gencar-gencarnya kami untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi secara masif gitu. Jadi ketika ada pelatihan misalnya, kita bekerja sama dengan Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBPVP Kota Serang. Kita baru bekerja sama untuk apa? Untuk melakukan pelatihan. Pelatihannya untuk siapa? Ada yang untuk lembaga penyiaran misalnya. Seperti apa itu bentuknya? Jadi pelatihan untuk penyiar, misalnya penyiar radio gitu. Aku bisa ikut? Bisa. Misalnya nanti buat TV nih gitu. Boleh, nanti kami TVRI pastilah semua dapat untuk pelatihan itu. Jadi di sisi lain buat masyarakat juga, buat masyarakat Banten kita ngadain pelatihan tentang content creator. Untuk yang baru lulus begitu bukan sih, Kak? Bisa. Jadi minimal itu SMK atau SMA. Jadi pelatihan kita kemarin kerjasama akhir tahun ini ada 4. Pelatihan penyiar, pelatihan optimalisasi sosial media, pelatihan content creator, dan generatif AI. Bahkan AI. Sampai AI juga ada. Betul. Jadi tahun depan mungkin bisa jadi host TV gitu kan, atau public speaking gitu untuk masyarakat Banten, untuk lembaga penyiaran di Banten ini agar lebih meningkatkan kualitas SDM-nya gitu. Jadi salah satunya itu. Terus kita ke kampus juga apa? Kita mengadakan sosialisasi di kampus. Bahkan saya kemarin di pondok pesantren gitu ketemu dengan santriwan dan santriwati gitu, mensosialisasikan tentang literasi media dan lain-lain. Berarti benar-benar dari segala sektor ya ini KPI ini. Betul. Bukan hanya mengawasi tapi bahkan SDM yang nantinya ada di penyiaran juga itu benar-benar udah diawasi ya, udah dibentuk lah gitu sampai ada sosialisasinya, terus ada pelatihannya begitu ya. Mbak Thalita, tapi aku mau nanya, menurut Mbak Thalita sendiri nih, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam penyiaran sendiri? Iya, kebebasan berekspresi itu merupakan hak dasar setiap media. Betul. Namun kebebasan itu harus diiringi dengan tanggung jawab moral pastinya dan sosial gitu. Dan dapat diwujudkan itu melalui 3 hal sebenarnya. Apa saja tuh Mbak 3 halnya? Satu gitu. Udah kayak ngajar. Satu, peneguhan etika penyiaran. Jadi setiap karya yang dikeluarkan oleh media, oleh lembaga penyiaran harus memiliki kesadaran publik. Yang artinya teman-teman LP ini harus sadar bahwa masyarakat ini juga memiliki hak untuk memperoleh tayangan yang sehat, yang baik, yang berimbang, yang bermutu gitu. Jadi LP ini tidak bisa egois juga, yang penting rating tinggi nih gitu, buat aja terus, dan alurnya kemana terserah gitu kan, yang akhirnya apa? Tidak bermutu, tidak mendidik, atau bahkan melenceng dari aturan P3 SPS yang ada gitu. Terus yang kedua, penguatan literasi media. Nah ini yang kita lakukan juga. Jadi literasi media ini tidak hanya kita lakukan untuk masyarakat. Jadi literasi media ini kita lakukan juga untuk lembaga penyiaran.
Jadi KPID Banten ini telah melakukan sosialisasi ke lembaga penyiaran. Setahu saya TVRI sudah ya kemarin ikut saya juga kemarin. ikut Iya. sama ketua langsung ya, sama beberapa komisioner lainnya. Kebetulan saya ada schedule lain juga. Jadi mengingatkan kembali untuk teman-teman lembaga penyiaran tentang P3SPS karena ternyata pada kenyataannya banyak teman-teman lembaga penyiaran ini khususnya di presenter atau yang berujung tombak dari lembaga penyiaran lah ya, entah TV atau radio, masih belum mengetahui apa itu P3SPS, apa itu aturan-aturan yang ada untuk teman-teman siarkan, untuk teman-teman tayangkan gitu. Jadi itu salah satu hal penting juga gitu, literasi media, agar masyarakat juga memahami dan bijak dalam memilah dan memilih tontonan gitu, mana yang memang dalam kebebasan berekspresi, mana yang memang potensi penyimpangan atau pelanggaran gitu. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap regulasi. Nah ini yang tadi aja saya udah bilang, taat akan regulasi P3SPS. Nah ini disebut lagi nih, ketaatan terhadap regulasi. Jadi aturan yang dimaksud itu bukan untuk membatasi ruang kebebasan untuk berekspresi atau membatasi akan kreativitas, tidak. Justru memastikan agar ruang siar ini, ruang publik ini tetap sehat, tetap adil dan aman dikonsumsi untuk seluruh lapisan masyarakat, seperti itu. Jadi supaya tetap baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Betul, tadi itu ya, tanpa terkecuali. Nah, Mbak, aku kan kalau nonton TV suka kayak ada disensor atau suka ada yang di-cut gitu. Itu sebenarnya dari KPI sendiri, dari KPID sendiri atau dari televisinya? Good question. Jadi ini yang selalu saya suarakan, selalu saya sosialisasikan ketika turun ke masyarakat ataupun ke anak sekolah atau mahasiswa kampus. Jadi sensor itu bukan ranahnya KPI ataupun KPID. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada komen gini, KPI ngapain sih sensor Sandy Chick, SpongeBob? KPI ngapain sih sensor Shizuka? Gitu Padahal bukan kan? urusan KPI ini. Bukan, mungkin seumur kakak Najwa ini lagi membara-membaranya gitu kan. Jadi banyak sekali komen-komen seperti itu. Jangankan anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman beberapa teman-teman di dunia entertain saya pun banyak ketika tahu Thalita di KPI, nanti gue disensor gitu. Jadi udah erat ya. Betul. Nah itu Pikiran masyarakat. kenapa saya harus meluruskan. Baik. Jadi KPI itu sekali lagi saya tegaskan bukan berwenang untuk mensensor. Gitu. Sensor itu ada lagi gitu. Lembaganya namanya Lembaga Sensor Film (LSF). Yaitu apa aja yang disensor, film, iklan gitu kan. Sinetron gitu, itu wewenang LSF gitu kan. Jadi LSF mensensor atau mengawasi atau quality control itu sebelum tayang, sedangkan KPI itu bekerja pasca tayang. Jadi kalau belum tayang gimana KPI mengawasi, gimana KPI bekerja gitu kan. Dan ada juga namanya sensor mandiri. Sensor mandiri itu dilakukan oleh lembaga penyiarannya sendiri. Makanya kalau kakak Najwa dengar radio, kok tiba-tiba ada yang beep gitu kan, atau ada part yang hilang gitu. Itu bisa jadi radionya sendiri yang sensor atau memang radio version. Suka dengarkan lagu radio version. Itu lagu yang clean gitu, yang memang tidak ada kata-kata yang melanggar gitu. Ataupun misalnya yaitu kenapa sih suka disensor? Itu bukan kami yang mensensor. Kenapa saya disensor? Itu bukan kami yang mensensor. Itu lembaga penyiaran itu sendiri. Gitu. Yang mana mungkin mereka melihat di situ ada potensi pelanggaran seperti itu. Baik, jadi itu bukan wewenangnya dari KPID sendiri. Betul. Oke, kita bakal ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Urban Talk. Balik lagi di Urban Talk. Mbak Thalita, tadi kan ada pelatihan tentang AI juga nih Mbak. AI lagi marak banget nih Mbak. Tadi pelatihan AI itu seperti apa Mbak maksudnya?
Ya, pelatihan AI itu setahu saya jadi mereka dikasih pengarahan, dikasih pelatihan bagaimana menggunakan AI secara positif gitu. Karena dari AI itu kan sebenarnya banyak hal yang Betul. bisa kita pergunakan selain untuk misalnya yang kuliah gitu kan, untuk tugas misalnya atau anak-anak sekolah gitu kan. Tapi banyak hal gitu yang bisa dibuat dan di pelatihan ini diarahkan seperti apa penggunaan AI gitu. Jangan sampai masyarakat ini jadi salah gitu karena sudah banyak AI ini memunculkan konflik, Betul. fitnah, bahkan ujaran kebencian Apalagi segala yang macam bentuk yang animasi itu, Mbak. betul. Itu kadang susah dibedain ini AI atau asli gitu. Itu gimana tuh, Mbak? Video salah satu pejabat yang tadinya ngomong apa gitu kan tiba-tiba ngomong yang tidak sesuai gitu kan, yang akhirnya viral jadi provokasi, wah Itu kemana-mana gitu kan. iya, tapi itu ada pengawasan nggak dari penyiaran apa enggak? Belum. Nah itu AI ini kan lebih di digital ya, maksudnya Ya, di media. platform baru yaitu di sosial media gitu kan. Nah ini dia, KPI ini belum mengawasi sampai ke sosial media, baik sosial media YouTube, OTT gitu kan, itu belum. Makanya banyak setiap saya turun ke masyarakat itu sosialisasi, saya bersama rekan-rekan KPD ini banyak yang menanyakan, Bu atau Pak bagaimana dengan YouTube misalnya, atau bagaimana dengan OTT, karena dengan langganan 35.000 anak-anak bisa menonton itu secara bebas saja, iya. gitu. Sedangkan tayangannya bisa dilihat sendiri, filmnya seperti Bisa apa aja ditonton. Bahkan tidak ada sensor. Betul. Di salah satu OTT yang luar itu kan tidak ada sensor. Betul. Gitu, tidak secara vulgar diperlihatkan gitu kan. Jadi memang regulasi saat ini, regulasi yang digunakan oleh KPI ini Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Di situ memang belum mengatur tentang pengawasan sosial media. Memang saat ini yang saya ketahui Komisi 1 DPR RI dan KPI Pusat itu sedang membuat draft. Betul. Tapi masih dalam proses Perbincangan. gitu. Ya, Komisi 1 pun telah memanggil beberapa sektor dari akademisi, dari keagamaan, dari mana. Jadi masih berjalan gitu. Mungkin nanti terakhir KPI, cuman kita lihat perkembangannya yang sebenarnya itu jangan kan masyarakat, kami sebagai regulatornya, sebagai yang di KPI juga menunggu gitu kapan nih aturannya diperbarui gitu, karena Iya, betul. sudah semakin ngeri gitu. Maksudnya sekarang lihat banyak kasus-kasus yang terjadi yang mana anak-anak berdasarkan tontonan, yang tadi saya bilang tontonan bisa jadi tuntunan gitu. Sudah marak kasus yang termasuk yang aneh gitu, yang kok bisa anak umur segini melakukan hal ini atau tahu gitu loh. Ya itu Dari semua apa yang dia lihat, apa yang dia betul. tonton. Dan sekarang kan sudah by phone. Betul. Sekarang anak-anak masuk kamar, makan di kamar, nonton gitu. Orang tuanya tahu mereka nonton apa? Tidak. Kadang yang penting anaknya mau makan. Betul. Makanya salah satu yang disosialisasikan oleh kami KPD itu gerakan ayo dengar radio, ayo menonton TV. Ayo dengar radio, ayo menonton TV. menonton TV. Itu jadi orang tua ayo ajak makan malam terus nonton TV bareng-bareng tuh. Jangan mau anaknya udah Terpisah. selesai udah di kamar masing-masing gitu kan, tanpa tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tonton gitu kan. Jadi harus ada kesadaran dari orang tua juga untuk mengingatkan anaknya, untuk mengajak anaknya untuk nonton TV bersama-sama, untuk ada sesi ngobrol gitu. Jadi ada balik lagi, jadi ada komunikasi antar anak dan orang tua. Itu tetap dalam bimbingan orang tua. Betul. Mbak, selama Mbak Thalita di KPID sendiri, ini tantangan apa nih yang tersulit gitu, Mbak? Banyak, Mbak. Banyak ya, kalau tantangan banyak nih. Kelihatan dari tarik nafasnya ya Kak? Iya, Gitu. berat nih, berat, kasus berat. Kayak deep banget ya. Ya, tantangan terbesarnya itu ya balik lagi seputar pengawasan ini ya, maksudnya prihatin gitu. Yang tadi saya bilang prihatin melihat kasus-kasus atau isu-isu
tentang anak-anak khususnya gitu kan, tentang kegaduhan yang ada, tentang isu-isu yang ada gitu, yang mana seharusnya ini sudah ada yang mengawasi ranah sosial media ini gitu. Kenapa sampai detik ini tidak ada yang mengawasi, padahal sudah segitu krusial, sudah begitu terlihat dampaknya gitu kan. Itu Penting yang lah untuk betul. Jadi di sisi lain ada tantangannya lebih kayak greget gitu loh, greget gitu. Nggak bisa nih Gitu. Kalau di media TV, gitu ya. di TV saya yakin 100% anti hoax, tidak ada provokasi. Di radio Anti-hoax. juga gitu. Karena apa? Karena ada KPI yang mengawasi, ada KPI dan KPID gitu. Tapi kalau di sosial media siapa? Betul. Kalau bukan berdasarkan laporan, ya udah konten itu berjalan. Memang sekarang ada Banyak banget kanal hoax ya di kanal media laporan memang ada di Komdigi. Cuman kan itu hanya berdasarkan laporan masyarakat, bukan ada yang mengawasi, bukan ada memang aturan regulasi yang memang tentang sosmed gitu lah. Karena seperti di Cina itu jauh nih di Cina. Iya. Jadi di Cina itu sudah ada regulasi untuk sosial media, bahkan untuk influencer. Itu dari KPI-nya juga, KPI Iya, Cina juga. KPI Cina. KPI Saya Cina. lupa namanya Apa tuh, ya. KPC? Soalnya di kitabnya bahasa Cina, Cina gitu. semua. Tapi nanti saya infoin. Ya. Jadi di sana tuh sudah ada regulasi yang mengatur tentang influencer salah satunya. Jadi di sana tuh tidak akan ada flexing. Jadi tidak akan ada yang unboxing time gitu kan, kayak barang-barang What's in my mewah bag? gitu kan. Iya, bagnya LV gitu kan, Elfong gitu kan, gak bakal ada gitu. Dan mereka tuh sudah fokus, misalnya ini review makanan, ya udah review makanan. Misalnya review apa, jadi nggak palu gada gitu kan. Kalau di sini kan palu gada, apa lo mau gua ada gitu Iya. kan. Jadi ini review ini iya, make up iya, ini semua yang penting ada cuannya kan. Kalau di sini kan kayak gitu. Jadi seharusnya sih, kalau kemarin saya lihat di Komdigi itu sudah mulai mengkaji terkait itu. Tapi sebenarnya saya tahu pun datang utamanya sebenarnya dari KPI Pusat. Karena KPI Pusat itu sudah datang ke Cina sana, sudah bertemu dengan KPI Cina sana, sudah bahkan dikasih itu si kitabnya. bukunya itu tentang aturan tentang sosial media itu KPI Pusat punya. Gitu. Sekarang baru Komdigi menyuarakan itu gitu. Sebenarnya KPI ini udah duluan Dari gitu. awal Dari ya. awal sebenarnya sudah menyuarakan tentang itu, karena ya itu sudah macam-macam kasus yang ada. Boleh. Terakhir nih Mbak Thalita, mungkin ada pesan untuk masyarakat atau untuk penonton Urbanism semua nih. Apa nih terkait penyiaran sehat? Boleh, Mbak? Ya, penyiaran sehat bukan cuman slogan semata. Siap. Gitu. Itu harus ada kerjasama antara lembaga penyiaran, regulator, bahkan masyarakat. Tidak akan tercipta siaran sehat tanpa tiga itu. Gitu. Jadi regulator yang membuat aturannya, lembaga penyiaran yang mengeluarkan kontennya, masyarakat yang menikmati. Kenapa harus ada? Karena masyarakat juga part penting. Mereka seharusnya lebih bisa memilih. Betul. Memilah dan memilih mana konten yang memang baik untuk dikonsumsi sebagai orang tua, mana yang baik dikonsumsi untuk anak gitu. Jadi mana yang mengandung provokasi, misalnya mana yang mengandung ujaran kebencian. Jadi itu harus lebih peka. Balik lagi kesadaran Gitu. masyarakat juga. Betul. Ya. Guys, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Thalita Almira. Luar biasa banget, kita jadi ngerti bahwa ternyata tentang penyiaran ini tuh bukan hanya KPI saja yang harus mengawasi, tapi perlu masyarakat juga sadar untuk memilih tontonan mana yang memang aman untuk ditonton sesuai dengan usianya gitu. Mbak Thalita, terima kasih banyak. Terima Sudah kasih. ngobrol banyak nih sama Urbanism semua. Kita jadi tahu gitu ya, Mbak. Terima kasih juga Kakak Najwa dan Urban Talks gitu sudah mengundang saya
2 kali. Tentu karena 2 kali. seru banget nih ngobrol sama Iya, kita. jadi ngobrol tentang penyiaran ini sebenarnya kurang waktunya. Iya. Gitu. Saya Kalau juga bisa sebenarnya- 5 segmen gimana? Boleh, 5 kali gitu. Jadi ada part 3, part 4 gitu. Jangan, nanti lama-lama saya Acara Mbak jadi Tata kayak tadi. Mbak Najwa kan. Jangan. Oke, ya udah itu tadi ya, makasih ya Mbak ya, makasih banyak udah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk TVRI yang selalu mengundang. Saya sudah 4 kali. Banyak, oke, itu 4. 4 Nanti kali. 5. Banyak gitu ya. 4 kali diundang podcast dari di kampus, dari di TVRI Banten, dari di radio waktu itu di Benz Radio sampai sekarang Banyak pokoknya di ya. Urban Talks. Oke, sampai jumpa di Urban Talk selanjutnya. Dadah! Click, click, through to the system is about to be exploding.